Oke, kita kembali lagi guys ke tahapan yang keempat ya. 4 apa 5? Oh iya. Kita buat untuk yang simpan ya, untuk simpan .php-nya. Oke, sama seperti tadi. File dulu, kemudian kita pilih new. Kemudian jangan lupa di save. Kita save di sini, kemudian type-nya kita ganti jadi PHP. Mana PHP di sini? P. Oke, kita ganti di sini namanya adalah simpan ya. Oke, sip. Seperti biasa, diawali dengan PHP awal, kemudian sama PHP akhir. Oke, saudara-saudara, biar lebih memudahkan, jadi kayaknya kita pause dulu dan saya coba langsung kopikan ke sini, langsung saya jelaskan ya. Oke, kalian juga bisa coba untuk langkah selanjutnya. Oke, nah saudara guys, untuk mempercepat, jadi saya kopikan tadi tulisannya, jadi kayaknya silakan Anda boleh coba pengetikan atau silakan dengar pun langkahnya silakan. Yang pertama saya jelaskan dulu di sini pakai variabel, pakai dolar ya. Dolar servernya apa? Kita isi dengan localhost karena kita gunakan di sini pakai localhost. Oke, selanjutnya di sini ada user. Usernya apa? Akses database-nya kita pakai root. Oke, kemudian saya nggak pakai password database-nya, jadi nggak pakai password. Kemudian jangan lupa di sini database-nya apa yang kita gunakan. Kebetulan kalau punya saya namanya berita 1. Kalau punya Anda mungkin silakan disesuaikan. Ada ID, ada nama, ada artikel. Nah, ini diambil dari mana? Dari tampilan inputan tadi. Jadi Anda sudah buat inputan, isinya ada ID, ada nama, selanjutnya ada artikel. Dan yang dikirimkannya menggunakan metode post. Jadi pada saat disimpan, kita butuh variabelnya ada $post ID, $post nama, $post artikel. Nah, kemudian ditampung juga biar mudah panggilnya pakai $A, $B, dan $C. Nah, untuk mengkoneksikannya database-nya, karena kita gunakan PHP 7, maka bentuknya seperti ini. Kita butuh variabel namanya $koneksi. Yang ini. Kemudian perintah connect-nya adalah menggunakan MySQL connect di sini. Nah, kita tuliskan di sini variabelnya setelah kurung buka ini. $server, $user, $password, sama $db. Jadi kita sudah koneksi ke database-nya. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk perintah inputnya, yaitu gunakan fasilitas SQL-nya. Jadi kalau input kan pakai insert ya. Kalau update kalau rubah data pakai update, kalau menghapus data pakai delete, dan untuk menampilkan data pakai select. Oke, kita pakai insert di sini. Masukkan ke dalam artikel, tabel kita namanya artikel, values-nya adalah A, B, dan C. Nah, kita tuliskan di sininya. Jika koneksi sama dengan query SQL sama dengan true atau misalnya jalan, maka dia akan muncul yang namanya data tersimpan. Apabila tidak, maka data tidak tersimpan. Di bawahnya di sini kita tambahkan sebuah link di situ ya. Jadi kalau misalnya linknya ini ada ahref input HTML, berarti kalau saya pilih kembali maka dia masuk ke input.html. Kalau saya pilih daftar maka dia muncul ke daftar.php. Oke, kita coba terlebih dahulu ya seperti apa penggunaannya. Oke, kita save dulu. Oke, saya refresh dulu di sini dari inputnya. Oke, saya masukkan ID artikelnya misalnya 001. Nama pengirimnya Yudhi. Oke, isi artikelnya pemrograman web. Lalu saya tekan mulai proses. Cus. Oke, nah munculnya kayak gini. Kalau muncul seperti ini, berarti datanya harusnya tersimpan. Kita cek dulu di dalam localhost tadi yang sudah Anda buat. Nah, di dalam tabel artikel Anda dan berita munculnya yang tadi seperti ini, silakan kita coba browse. Klik. Ya. Kalau datanya muncul, berarti datanya sudah tersimpan. Agak lama nih. Ya, sudah ada datanya. 001 Yudi Yanuar pemrograman web. Berarti kita sudah berhasil untuk penginputan datanya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tampilan untuk yang daftar ya. Oke, yang sekarang gini. Kalau kembali maka dia kembali. Kalau daftar maka dia akan munculkan list dalam bentuk kolom dan baris. Oke, saya akan post terlebih dahulu. Saya akan buat satu buah halaman baru untuk daftarnya. Oke. Ya, kita kembali lagi ke dalam tampilan Visual Code-nya. Seperti biasa, file new dulu. Oke, kita file save. Oke, kita kasih nama di sininya. Namanya sama, ininya pakai PHP.
Oke, kemudian kita kasih nama ininya daftar. Huruf kecil aja ya. Daftar. Cus, save. Oke, seperti biasa ada kurung buka PHP, kemudian kurung buka kurung tutup. Oke. Nah, seperti ini awal dan akhir ya. Untuk memudahkan seperti biasa saya akan tambahkan code-nya dengan cepat biar lebih mudah menjelaskan. Oke, nah saudara-saudara ini udah ada untuk yang daftarnya. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama sama nih kita butuh koneksi. Ini boleh di copy dari yang tempat tadi Anda buat untuk simpan ya. Nah ininya servernya localhost, usernya root, kemudian passwordnya kosong, database-nya namanya kalau punya saya berita 1. Jadi kalau Anda sesuaikan dengan berita yang Anda punya ya. Mungkin nulisnya database-nya berita atau berita 1 silakan. Koneksinya juga kita masih menggunakan koneksi yang sama. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini untuk penampilan datanya. Nah, kita pakai koneksi seperti ini. Jika dolar datanya oke, maka yang terjadi adalah oke. Nah, bentuknya gini katanya. Jadi saya akan buat tampilkan seluruh data dari tampil artikel, kemudian dieksekusi dengan query. Nah, ini cara eksekusinya. Kemudian ditampung dalam yang namanya data di sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sininya. Kita tambahkan fasilitas untuk inputannya, ada table, ada TR, kemudian ada TD, dan sebagainya. Kayaknya Anda udah ngerti ya untuk tabel tadi gini. Cuma ditambahkan bordernya sama dengan 1 biar kelihatan frame-nya. Nah, selanjutnya di sini ada for each. Nah, ini yang disebut dengan pengulangan. Contoh, kalau saya nggak pakai ini gimana, Pak? Oke, saya coba ininya saya hapus dulu. Oke, saya save, kemudian saya coba lihat di sini. Saya panggil ke sini, saya panggil daftar. Oke, munculnya error di sini. Kenapa? Karena tulisannya nggak lengkap di sini. Oke, kita lihat di sini line 20. Line 20. Oke, echo-nya nggak ada di sini. Oke, jadi tetap kita harus gunakan di sini ya. For each dollar data as while, jadi kita buat inisialisasi bahwa yang namanya hasil ini adalah data. Data itu adalah yang ini. Select bintang from article. Kita tambahkan di sini echo tr td-nya. Kalau hasilnya id nama artikel. Oke, sip. Oke, kalau sudah dituliskan seperti ini, kita coba sekarang jalankan. Oke, di sini kita masuk ke tampilannya. Saya refresh dulu. Yes. Oh, cancel. Bentar. Oke, saya langsung ke daftar aja. Oke, datanya udah ada di sini. Oke, oh tapi artikelnya nggak muncul di sini. Oke, kita perbaiki dulu sebentar ya. Artikelnya 20 echo.hasil.artikel. Oke. Oke, sip 20 katanya dia nggak mengenal artikel di dalam line 20. Oke, kita cek dulu. Karena kita bukan artikel namanya tadi, apa isi ya. Oke, kita isi di sini. Isi, saya save, file save. Oke. Nah, maka ketika saya masuk ke sini, saya refresh kembali, maka datanya akan muncul secara otomatis. Oke, sip. Oke, itu datanya. Kita coba sekarang input dari awal ya. Dari kembali dulu, saya masukkan di sininya 002. Namanya misalnya saya kasih nama Ikro, Ikra. Isi artikelnya apa? Berkaitan dengan web. Oke, saya mulai proses. Cus. Oke, saya lihat daftarnya. Ya, sudah ada di sini ikranya. Oke, nah itu dulu untuk materi kita kali ini. Dan sebentar lagi ada tugas buat Anda di minggu depan dikumpulkan. Oke, sebentar.